Shalom Bapak Ibu, Oma dan Opa, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Apapun kondisi kita hari ini, tetap bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita melakukan sesuatu yang baik hari ini. Mungkin masih dalam keadaan sakit, lemah tubuh, tetap semangat, percaya bahwa setiap pengobatan proses yang kita lakukan, Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Mari Bapak Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Engkau memberikan nafas kehidupan bagi kami. Engkau memberikan kekuatan kesehatan. Mampukan kami Tuhan untuk merenungkan firman-Mu melalui pujian yang akan kami nyanyikan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Setiap pujian ini boleh mengingatkan kepada kami untuk kami boleh peduli pada sesama. Terima kasih Tuhan, kepadamu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dari syair lagu ini sering kita nyanyikan, yaitu dari Kidung Keesaan 579, Apalah Arti Ibadahmu. Lagu ini dengan nuansa Melayu. Lagu ini cukup menarik, diciptakan oleh Ibu Mercy Tambubolon Tobing. Saya akan menyanyikan untuk kita semuanya. Mari Bapak Ibu, Oma dan Opa, kita akan menyanyikan bait 1, bait 2, dan bait 3. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungkur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan.
Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang berbahagia, lagu ini tentu tidak asing bagi kita. Sungguh familiar. Kita diingatkan setiap menyanyikan lagu ini untuk bertanya dalam hati kita, apa sih arti ibadah kita yang kita lakukan? Baik itu ibadah, ada doa keluarga, ada doa pagi, ibadah-ibadah persekutuan, misalnya ibadah lansia, persekutuan dewasa, bahkan ibadah umum. Apa arti ibadah kita yang kita lakukan? Apakah hanya sekedar rutinitas? Ya, setiap hari Minggu kita harus ke gereja karena kita orang Kristen. Setiap hari Minggu ada waktu 1 sampai 1,5 jam kita beribadah. Lalu apa arti ibadah kita sebetulnya? Tentu kita masing-masing yang mampu dan bisa menjawab. Apa motivasi ibadah kita yang kita lakukan? Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang berbahagia, melalui lagu ini kita diingatkan apa arti ibadahmu kepada Tuhan bila tidak rela, sujud, dan sungkur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Artinya ibadah kita itu adalah hidup kita. Persembahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Ibadah sejati itu kasihilah. Sebagai mana kita tahu hukum yang terutama dan yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia, tapi jangan sampai berhenti di situ. Ada terusannya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Siapa yang tidak mengasihi diri sendiri? Bapak, Ibu, ada banyak orang yang tidak mengasihi diri sendiri. Misalnya, ya depresi lalu bunuh diri. Mengasihi diri sendiri adalah juga sebuah ibadah. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan ketika kita melakukan segala sesuatu jujur, tulus. Kita melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang berbahagia, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Apa sesungguhnya ketika rutinitas itu kita lakukan dan tidak ada terlihat buah dari setiap ibadah kita? Kasihilah sesamamu, melayani orang yang berkeluh. Tugas pelayanan panggilan kita. Itulah persembahan yang hidup.
Berbahagialah orang yang beribadah, yaitu melayani orang yang susah dan yang lemah, dan penuh kasih menolong orang yang sungguh berbeban. Itulah tanggung jawab kita sebagai orang yang beriman. Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang berbahagia, melalui pujian yang kita nyanyikan, kita diingatkan bahwa mari tunjukkan setiap ibadah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dalam setiap ibadah-ibadah kita yang kita lakukan di pengutusan, lalu pelayan firman mengatakan, mari kita lanjutkan ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sebuah gedung di gereja kita beribadah, tetapi refleksikan dalam kehidupan kita, di tengah-tengah masyarakat, dalam keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita. Lakukanlah itu sebagai ibadah kita, melayani sesama yang berkeluh kesah dan berbeban berat. Itulah ibadah yang sejati, dan lakukan itu dengan tulus hati. Melakukan itu bahwa kita melakukan untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang berbahagia, ketika kita bertanya dalam hati kita, apalah arti ibadah? Apalah arti ibadahku selama ini yang saya lakukan? Apakah sungguh berkenan kepada Tuhan, atau hanya sekedar rutinitas saja? Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang berbahagia, hanya kita yang bisa menjawabnya. Tujuan, motivasi, komitmen hidup kita untuk ibadah kepada Tuhan, biarlah melalui pujian ini kita diingatkan untuk kembali kepada tujuan ibadah kita, melayani sesama. Biarlah hidup kita adalah ibadah yang sejati bagi Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati dan menolong kita untuk melakukan tugas panggilan sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Amin. Mari Bapak, Ibu, Oma, dan Opa, kita akan bersama-sama menaikkan syafaat kita. Biarlah segala pergumulan, segala seruan, Tuhan mendengar dan menjawab sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pujian yang mengingatkan kepada kami apalah arti ibadah-Mu. Ya Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap pujian ini boleh mengingatkan kepada kami, umat-Mu, apa tujuan ibadah kami yang kami lakukan. Tuhan, mampukan kami untuk kami sungguh beribadah, melakukan tugas panggilan, melakukan pelayanan untuk sesama kami, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pujian ini yang Engkau berikan, mengingatkan kepada kami untuk bertanya dalam hati kami, apa arti ibadah. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, untuk umat-Mu, jemaat-Mu yang masih sakit. Tuhan, kami percaya setiap proses pengobatan untuk pemulihan Engkau yang memberkati, dan biarlah hanya Tuhan yang menjadi tumpuan hidup mereka, yang menjamin kehidupan mereka, perteguh iman mereka ya Tuhan, dalam setiap masalah yang mereka hadapi. Tuhan, Engkau tabib, Engkau dokter, Engkau yang menyembuhkan sesuai dengan rencana dan kehendak. Kami berdoa untuk umat-Mu yang berulang tahun hari ini. Kami bersyukur untuk tahun-tahun yang sudah dilalui. Biarlah nama Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan-Mu memperteguh iman mereka kepada Tuhan, sehingga tahun-tahun yang akan dilaluinya boleh tetap berpegang teguh pada firman. Kami berdoa untuk umat-Mu setiap pergumulan yang dihadapi dalam mencari pekerjaan, dalam studi mereka, dalam sekolah mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun, menguatkan dan menolong. Biarlah hari-hari ke depan
Kami semuanya boleh bersukacita dan bersyukur karena tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa untuk setiap kami, keluarga kami masing-masing. Terima kasih Engkau yang memberikan bagi kami suami, istri, anak-anak, bahkan cucu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar bagi kehidupan kami. Biarlah kami boleh bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam setiap masalah yang kami hadapi. Biarlah kasih-Mu menolong dan memberkati kami. Kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami ya Tuhan, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.